Hari itu, langit terlihat mendung bukan karena awan, tapi karena para penasihat istana terlalu banyak berdiskusi tentang teori bumi datar dan kebijakan pajak burung merpati. Raja Harun al-Rashid sedang termenung di balkon istana sambil memelotodi burung bangau yang terbang rendah. Ia mendadak bergumam pelan, "Bagaimana kalau langit ini jatuh? Siapa yang menahannya?" Penasihat pertama menjawab, "Langit ditahan oleh tiang-tiang tak kasat mata, tuanku." Penasihat kedua menyela, "Bukan, itu disanggah oleh kekuatan cinta rakyat pada raja." Penasihat ketiga justru berkata, "Tidak tuanku, langit itu digital, seperti atap virtual dunia." Raja mengerutkan kening. "Panggil Abu Nawas." Maka, duta istana pun berlari seperti kereta yang terlambat berangkat, sambil meneriakkan, "Abu Nawas! Abu Nawas! Langit hampir jatuh." Abu Nawas tengah tidur di bawah pohon beringin sambil memeluk semangka. Ketika dibangunkan oleh duta istana, ia berkata, "Jika langit jatuh, tolong jangan bangunkan aku. Aku lebih suka ditimpa bintang daripada dibangunkan oleh manusia panik." Namun karena duta istana menawarkan 1 karung emas dan 3 potong roti hangat, Abu Nawas bangun dengan kecepatan seperti kucing mendengar suara kaleng makanan. Sesampainya di istana, sang raja menunjuk langit. "Abu Nawas, siapa yang menahan langit? Dan bagaimana kalau langit jatuh?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tuanku, langit ditahan oleh kebodohan manusia. Selama manusia tidak tahu cara menjatuhkannya, ia tetap di atas." Semua penasihat kaget. Raja tersenyum. "Kau menyindir kami." "Abu Nawas, saya sedang memuji langit, tuanku, karena ia begitu cerdas tidak jatuh pada sembarang kerajaan." Tiba-tiba seorang pengemis datang ke istana dan menangis sekeras-kerasnya, "Tuanku, Abu Nawas telah mengambil tangan saya menggunakan sihir." Seluruh istana gempar. "Mana tanganmu?" "Ada di langit. Dia melemparkannya ke atas karena saya tidak mau memberinya uang." Raja langsung menatap Abu Nawas. "Benarkah ini?" Abu Nawas mengusap janggutnya. "Tuanku, bila saya bisa melempar tangan ke langit, saya sudah melempar utang saya ke galaksi Andromeda." Pengemis itu tak kehabisan akal. Ia menunjukkan bekas luka dan berkata bahwa Abu Nawas menggunakan ilmu putus tangan gaib yang diwariskan oleh neneknya dari Tibet. Raja hampir percaya, hingga Abu Nawas bertanya, "Kalau tanganmu terlempar ke langit, bagaimana kamu datang ke sini membawa dokumen laporan sebanyak 5 lembar?" Pengemis terdiam. Ia pun akhirnya mengaku bahwa ia hanya ingin mendapatkan kompensasi kebohongan demi membeli sandal baru. Abu Nawas berkata, "Ilmu yang sesungguhnya adalah mengajarkan pengemis agar bisa berdiri, bukan agar dia terus duduk sambil berbohong." Raja kemudian membuat sayembara baru. Barang siapa bisa menjawab 3 pertanyaan ini, akan mendapat setengah kerajaan. Jika salah satu jawabannya keliru, akan dipotong 1 jenggotnya per huruf jawaban yang salah. Semua penasihat langsung menyembunyikan jenggot mereka di balik kerah baju. 3 pertanyaan itu adalah, berapa jumlah pasir di seluruh padang pasir dunia? Apa warna asli suara hati manusia? Siapa yang lebih berat? Seekor gajah terbang atau sepucuk surat dari ibu? Abu Nawas tertawa kecil. Saya jawab. Pertama, jumlah pasir di seluruh padang pasir adalah sebanyak manusia yang menanyakan hal tidak berguna. Raja, kau mengejekku. Abu Nawas. Tidak tuanku,
saya sedang memuji kebijaksanaan Anda karena tidak menghitung sendiri. Kedua, warna suara hati adalah transparan. Karena suara hati tak bisa dilihat, hanya dirasa. Tapi jika terlalu banyak menuruti keinginan, ia berubah menjadi abu-abu. Semua penasihat tertegun. Raja mulai merenung sambil mencoret-coret jenggotnya sendiri. Ketiga, yang lebih berat adalah surat dari ibu. Karena surat itu membawa cinta, harapan, air mata, dan kenangan. Gajah bisa terbang jika dimimpi, tapi surat ibu mengangkat beban hati seberat dunia. Raja berdiri dan berkata, Abu Nawas, jawabanku sudah kalah sebelum aku sempat memikirkan pertanyaanku sendiri. Tiba-tiba utusan dari kerajaan asing datang. Mereka membawa masalah besar. Tuanku Raja Harun, dunia dalam bahaya. Abu Nawas telah dituduh menguasai teknologi kuno yang bisa memanipulasi kenyataan, realita fleksibel. Ternyata, surat yang dikirim oleh Abu Nawas ke Raja Tibet telah menyebabkan seluruh menara jam di Tibet berdetak mundur. Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Apa kau benar-benar punya teknologi semacam itu?" Abu Nawas menjawab, "Saya hanya mengirim teka-teki kepada Raja Tibet. Jika waktu mundur, apakah kamu akan memperbaiki kesalahanmu atau mengulanginya?" Dan Raja Tibet memundurkan seluruh jam untuk membuktikan bahwa dia bisa berubah. Seluruh kerajaan tertawa. Abu Nawas berkata, "Lihat, bahkan jam pun bisa dimanipulasi, tapi hati manusia tetap butuh waktu untuk berubah." Karena iri akan kepopuleran Abu Nawas, sang raja pura-pura mati demi melihat siapa yang benar-benar mencintainya. Satu kerajaan menangis, kecuali Abu Nawas. Ketika ditanya kenapa tidak menangis, Abu Nawas berkata, "Karena saya tahu tuanku tidak akan mati sebelum memotong pajak roti." Raja melompat dari peti mati sambil berteriak, "Bagaimana kau tahu aku pura-pura mati?" Abu Nawas tersenyum. Orang mati tidak mengupil diam-diam dari balik kain kafan. Di akhir minggu, Abu Nawas ditugaskan membawa seekor kuda bijak ke padang gurun untuk mencari makna kehidupan. Setelah berhari-hari berjalan, kuda itu berhenti dan berkata, "Aku tidak mau berpikir lagi." Abu Nawas bertanya, "Kenapa?" Kuda itu menjawab, "Semua makna kehidupan membuat kepala pusing. Aku ingin makan jerami dan tidur." Abu Nawas tertawa, lalu menulis pesan di papan kayu dan membawanya ke istana. Terkadang, makna hidup adalah berhenti mencari makna, karena kebahagiaan bukanlah hasil, tapi cara. Raja membacanya dan akhirnya memerintahkan 1 hari libur nasional untuk semua warga, dengan syarat, tidak boleh berpikir terlalu keras karena kehebatannya, nama Abu Nawas viral di dunia Arab, Persia, India, dan bahkan sampai ke kerajaan Viking. Setiap orang ingin foto bersamanya, dan lukisan wajahnya dijadikan stiker unta. Beberapa rakyat mulai membuat akun puisi dengan nama Janggut Bijak dan Langit Gagal Jatuh. Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya, "Jika kau terkenal karena kebenaran, biarlah itu menyebar seperti api unggun di malam dingin. Tapi jika karena lelucon, pastikan kamu tidak tertawa sendiri." Abu Nawas akhirnya mengajarkan satu hal penting. Ilmu adalah kompas, tapi jenaka adalah peta. Tanpa keduanya, kau akan tersesat sambil tertawa sendiri di tengah padang pasir. Ia pun menghilang suatu malam, tanpa jejak, hanya meninggalkan surat kecil. "Langit tidak akan jatuh, karena aku sudah pasang paku kebijaksanaan di setiap sudutnya." Beberapa hari setelah Abu Nawas menghilang,
Seluruh kerajaan geger. Semua penasihat mendadak jadi filosof. Para tukang cukur tidak berani mencukur janggut rakyat karena takut janggut itu menyimpan petunjuk ilahi dari Abu Nawas. Salah satu pengemis berkata, "Aku bermimpi Abu Nawas datang dan memberiku matematika tingkat lanjut." Seorang anak kecil berkata, "Abu Nawas muncul dalam gelas teh ayahku, lalu menghilang sambil tersenyum." Akhirnya, raja mengeluarkan dekret. Siapapun yang menemukan jejak Abu Nawas akan diberi 1 peti emas, atau minimal disubsidi makan siang selama setahun. Namun, tak seorang pun menemukan wujud fisiknya. Sampai suatu malam, angin bertiup membawa selembar kertas jatuh ke depan pintu istana. Tulisan di sana berbunyi, "Aku tidak hilang, hanya bersembunyi dalam pertanyaanmu yang tak kau jawab." Abu Nawas. Beberapa dekade kemudian, kerajaan memutuskan untuk melakukan transformasi digital. Semua hal harus bisa dilakukan lewat karpet pintar, yaitu perangkat canggih yang bisa terbang sekaligus menyambungkan rakyat ke pusat kerajaan lewat jaringan Wi-Fi. Sayangnya, proyek itu gagal total karena semua karpet hanya bisa terbang ke arah barat dan jatuh jika kena angin kencang. Akhirnya, penasihat kerajaan berkata, "Kita butuh Abu Nawas 2.0. Para ilmuwan mulai membuat program kecerdasan buatan yang berbasis kutipan Abu Nawas. Program ini dinamakan Jenggot 2.0, Jaringan Etika Nawas Global berbasis otak tersirat. Namun saat program dijalankan, layar hanya menampilkan, "Sebelum kau tanya aku, tanyakan dulu dirimu sendiri. Apakah kau ingin jawaban atau hanya pembenaran?" Program pun langsung crash. Raja terdiam dan berkata lirih, "Abu Nawas benar. Kadang manusia tidak butuh solusi, tapi disadarkan." Dunia mulai dipenuhi orang-orang yang terlalu yakin akan sesuatu yang tidak mereka pahami. Ada yang menyembah sandal karena dikira bekas Abu Nawas. Ada yang menjual udara dalam botol dan bilang itu napas Abu Nawas asli. Bahkan ada gerakan langit datar yang mengklaim bahwa langit bisa dilipat dan dikirim via pos. Melihat dunia mulai gila, Abu Nawas akhirnya muncul kembali secara misterius di tengah pasar dan berteriak, "Hai kalian, jika kalian semua pandai, kenapa dunia masih dibodohi?" Semua orang berhenti. Ia melanjutkan, "Jangan percaya semua hal yang membuat kalian tersenyum, kadang itu jebakan dari kebodohan." Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana dan bertanya, "Apa solusinya?" Abu Nawas menjawab, "Buat rakyat berpikir kembali. Tapi jangan paksa. Ajak mereka tertawa, lalu sisipkan kebenaran di dalamnya. Seperti madu di dalam jeruk, tak terduga, tapi menyegarkan." Setelah semua kehebohan selesai, Abu Nawas menulis 1 buku terakhir. Judulnya, "Tertawalah Sebelum Dunia Menertawakanmu." Isi bukunya tidak panjang, hanya terdiri dari 3 kalimat. "Jika kau merasa paling benar, cobalah mendengarkan orang lain. Jika kau merasa bodoh, kau baru saja naik 1 level dari mereka yang tak menyadarinya. Dan jika kau membaca ini sambil tersenyum, kau sedang disembuhkan oleh jenaka." Buku itu dibaca oleh raja-raja, petani, tukang tambal ban, bahkan makhluk gaib dari hutan belantara. Semua tersenyum, karena mereka sadar Abu Nawas tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam setiap candaan yang menyadarkan, dalam setiap tawa yang membuat hati mengangguk. Setelah bertahun-tahun dianggap hilang, Abu Nawas muncul dari cermin.
Tepatnya cermin tua di perpustakaan istana yang selama ini hanya digunakan untuk melihat uban oleh para menteri. Suatu malam, penjaga perpustakaan melihat asap mengepul dari cermin, lalu suara khas terdengar. "Mana kopi? Dunia ini terlalu serius untuk dihadapi tanpa kafein." Dari dalam cermin, Abu Nawas keluar sambil membawa kantong penuh buku-buku berjudul aneh seperti Teori Tertawa dalam Matematika Politik, Cara Menyembuhkan Kesombongan dengan Satu Kalimat, Menghindari Bodoh Kolektif Tanpa Menjadi Antisosial. Berita itu tersebar secepat gosip di pasar. Kerajaan pun berteriak, "Abu Nawas hidup, dan sekarang bawa buku." Raja Harun yang kini sudah tua dan suka bermain teka-teki sudoku, memanggil Abu Nawas. "Abu, jawab teka-tekiku. Kalau kau gagal, kau akan dikurung di kamar," penuh komentar netizen. Abu Nawas mengangkat alis. "Tuanku, hukuman itu lebih kejam daripada neraka." Teka-teki raja. "Jika kau berjalan tanpa kaki, melihat tanpa mata, dan mengubah dunia tanpa suara, siapakah aku?" Para penasihat panik. Satu menjawab, "Angin." Satu lagi, "Wifi." Abu Nawas menjawab, "Kau adalah pemikiran yang jujur. Ia tak punya kaki, tapi melangkah jauh. Tak punya mata, tapi melihat ke dalam. Tak bersuara, tapi mengguncang dunia." Raja kaget. Ia menulis jawaban yang sama, namun berharap Abu Nawas akan menjawab salah. Raja pun berkata, "Kau curang. Aku ingin kau salah." Abu Nawas, "Tuanku, orang jujur selalu terlihat curang di mata mereka yang biasa menipu." Kerajaan mengadakan debat internasional bertema, "Apakah kebodohan bisa diatur dengan undang-undang?" Hadir perwakilan dari berbagai kerajaan, profesor dari negeri pelintiran logika, dukun dari kerajaan flat earth, influencer dari negeri bising, dan Abu Nawas dari kerajaan akal sehat. Pertanyaan dilemparkan. Apa solusi dari kebodohan yang menyebar lebih cepat dari wabah? Seorang profesor menjawab dengan rumus matematika. Sang dukun menyalahkan alien. Influencer berkata, "Kebodohan itu tren, nikmati saja." Abu Nawas berdiri dan berkata, "Kebodohan bukan untuk dihilangkan, tapi diarahkan. Buat kebodohan malu pada dirinya sendiri. Caranya, tertawakan dengan bijak, maka ia akan bersembunyi." Seluruh forum hening, lalu tertawa, lalu tepuk tangan. Abu Nawas pun viral di berbagai kerajaan. Suatu hari, raja memutuskan memberi jabatan menteri kepada seekor kambing. Ini eksperimen. Kalau kambing bisa jadi menteri, berarti rakyat kita terlalu pasrah. Kambing itu dinamai Tuan Embek. Semua rakyat tertawa. Tapi minggu berikutnya, mereka menangis. Karena ternyata, Tuan Embek lebih pintar dari para menteri. Ia diam saja di ruang rapat, tidak mencampuri urusan, tidak mengusulkan undang-undang aneh, dan tidak korupsi. Rakyat mulai mengusulkan, ganti semua pejabat dengan hewan. Raja kebingungan dan meminta saran Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Tuanku, bukan karena kambing lebih pintar, tapi karena manusia sudah terlalu banyak alasan untuk menjadi bodoh." Akhirnya kambing diberhentikan, dan rakyat diberi pelatihan untuk menjadi sedikit lebih waras. Sebuah wabah melanda kerajaan. Ratusan orang melaporkan kehilangan otak, bukan secara fisik, tapi fungsinya. Gejala: percaya semua hal di media tanpa berpikir. Berdebat sengit tentang hal yang tak dimengerti.
Suka menyalahkan orang waras. Abu Nawas mendirikan klinik bernama Tempat Menemukan Akal Yang Hilang. Terapinya aneh. Duduk 2 jam di depan cermin sambil bertanya, "Kenapa aku begini?" Membaca 1 puisi dan 1 lelucon per hari. Menjawab teka-teki sulit sambil tertawa. Dan hasilnya, 95% pasien membaik. 5% jadi pengikut Abu Nawas fanatik dan mulai memakai jubah warna-warni sambil menyanyikan lagu-lagu satira.